Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudaraku, kaum muslimin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah kepada kita semua. Allah masih memberi umur panjang dan barokah kepada kita, yaitu tahun ini. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah dengan bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh lipatan pahala, yaitu bulan suci Ramadan. Meskipun mungkin suasananya masih sama dengan tahun lalu, yaitu masih dalam situasi pandemi. Semoga kita bisa menjalankan puasa Ramadan di tahun ini dengan keadaan sehat, kuat, khusyuk, dan tidak kurang satu apapun. Dan semoga Allah segera menghilangkan wabah ini dari bumi Indonesia tercinta dan di seluruh belahan bumi manapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia dimanapun Anda berada, terkait musibah pandemi yang melanda negeri ini, banyak orang mengeluh, banyak orang susah, banyak orang harus kehilangan pekerjaan. Hal ini jangan lantas membuat kita larut dalam kesedihan sehingga tidak bisa bersyukur pada Allah. Dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ittadana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Di surat An-Nisa ayat 147 Allah juga berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima." Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Dari dua firman Allah di atas sudah sangat jelas bahwa kita sebagai hamba Allah harus tetap bisa bersyukur apapun keadaan kita. Mungkin sebagian kita ada yang bertanya, bagaimana kita bersyukur sedangkan setiap hari yang kita rasakan hanya penderitaan, kesusahan, ekonomi hancur, kredit macet. Apa yang harus disyukuri? Masya Allah. Padahal di surat An-Nahl ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan jelas, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim." Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Berarti nikmat Allah yang diberikan kepada kita sangat besar jumlahnya dan sangat begitu besar nilainya. Akan tetapi mungkin kita yang tidak menyadarinya. Kita hanya terpaku dengan ukuran materi. Kita hanya mengukur bahwa kebahagiaan itu adalah uang, kekayaan, kedudukan, dan materi-materi yang lain. Kita seakan lupa bahwa tubuh yang sehat, yang bisa kita pergunakan untuk beribadah, bekerja, kaki yang normal, yang kuat, yang senantiasa melangkah membawa tubuh kita kemanapun kita mau. Kemudian anak-anak yang sehat, istri yang sehat, yang setia menemani dan melayani kita setiap hari. Kemudian bisa berkumpul dengan keluarga dan nikmat-nikmat yang lain yang mungkin begitu saja kita lupakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tangduru ila man huwa fawqakum. Fa innahu ajdaru ala tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah orang yang berada di bawahmu dan jangan melihat orang yang berada di atasmu. Karena yang demikian itu lebih patut
agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Selama ini mungkin kita hanya melihat orang-orang yang di atas kita, orang-orang yang hidup serba berkecukupan, bergelimang harta, sehingga kita merasa hidup kita tidak seberuntung mereka, sehingga kita merasa rendah diri, merasa jatuh, merasa paling menderita. Padahal sebenarnya masih banyak orang-orang yang hidupnya secara materi jauh di bawah kita. Untuk itu, saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita sadari bersama, begitu besarnya nikmat Allah yang diberikan kepada kita, yang seharusnya kita syukuri. Dengan terus kita mencari jalannya syukur, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Hati kita bisa tenang, bahagia. Kalau orang Jawa bilang, iso legowo, iso nrimo ing pandum, lan ora kemrungsung. Kita bisa memulai dari hal-hal yang kecil atau mungkin sepele, seperti bangun tidur kita langsung mengucap syukur pada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita bersyukur dibangunkan kembali oleh Allah, diberi kesempatan lagi oleh Allah bisa menghirup segarnya udara di pagi hari. Diberikan umur kembali oleh Allah, diberi kesempatan lagi oleh Allah untuk hidup yang lebih baik, diberi kesempatan lagi untuk bertobat, diberi kesempatan lagi untuk menjadi manusia yang lebih baik iman dan ketakwaannya. Kalau kita bisa seperti ini setiap pagi, bangun diawali dengan syukur pada Allah, maka hati ini bisa lebih tenang, sejuk, otomatis bisa bahagia di pagi hari itu. Berbeda jika kita bangun langsung yang dipikirkan apa? Hutang, cicilan rumah, cicilan mobil, tugas-tugas kantor yang menumpuk, masalah dengan si A, masalah dengan si B, yang akhirnya kita susah, sedih, mengeluh, sehingga lupa bahwa kita telah mendapatkan nikmat yang luar biasa, nikmat yang sangat besar, yaitu masih diberi umur di pagi itu. Rasulullah SAW pernah bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadi indahu qutu yaumihi fakannama khizat lahu dunya. Barang siapa yang di antara kalian dalam keadaan pagi, bangun pagi mendapatkan rasa aman di rumahnya, pada diri, keluarga dan masyarakatnya, diberikan kesehatan badan di pagi itu, dan memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya, maka seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya. Begitu sederhananya Nabi memberi standar ukuran kebahagiaan kepada kita. Bukan gelimangan harta atau jabatan, tapi cukup bangun di pagi hari dengan kondisi keluarganya aman, jasadnya sehat, dan ada yang dimakan di hari itu. Apa kata Nabi? Faka'annama hizat lahud dunya. Maka seakan dunia telah terkumpul pada dirinya. Masya Allah. Inilah kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang bisa kita raih dengan cara selalu bersyukur atas setiap keadaan yang kita hadapi. Saudaraku, kaum muslimin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, semoga di bulan yang penuh ampunan ini kita semua bisa menjadi pribadi yang selalu bersyukur pada Allah. Karena dengan bersyukur, kebahagiaan akan terwujud baik di dunia maupun di akhirat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.